Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Strategi Jokowi tak ajak KPK saat tagih ratusan triliun utang BLBI. Mahfud ungkap alasan Jokowi tak libatkan KPK di Satgas Tagih Utang BLBI. Newsdetik.com. Strategi Jokowi tak ajak KPK saat tagih ratusan triliun utang BLBI. Masih tentang skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, selepas kejutan dari KPK dengan penghentian perkara tersebut, kini Presiden Joko Widodo menaikkan aturan untuk memburu aset berkaitan BLBI, tapi lembaga anti korupsi itu tidak diajak. Urusan BLBI yang bila dirunut dari tahun 1997-1998 ini kembali mencuat karena benang kusutnya tidak juga terurai. Belakangan malah KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk perkara BLBI dengan tersangka Samsul Nur Salim dan Icih Samsul Nur Salim. KPK beralasan SP3 itu untuk memberikan kepastian hukum karena penyelenggara negara dalam perkara itu yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN telah lebih dulu dilepas Mahkamah Agung atau MA. Menurut KPK, oleh karena tidak adanya penyelenggara negara yang menjadi keharusan bagi KPK mengusut perkara korupsi, maka SP3 itu diterbitkan. Usai drama SP3 itu, kini Presiden Jokowi menaikkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Untuk apa? Salinan aturan itu sendiri belum terbuka bagi publik, namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sedikit memberikan kisi-kisi. Tanggal 6 April 2021, Presiden mengeluarkan Kepres. Isinya, Kepres yang dimaksud adalah Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Di dalam Kepres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara, ujar Mahfud MD melalui akun Twitternya seperti dilihat Jumat 8 April 2021. Ejaan dalam kutipan telah disesuaikan. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena utang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah, ujarnya. Dari apa yang dicuitkan Mahfud itu bisa dilihat bahwa tidak ada keterlibatan KPK. Bila pengusutan secara perdata, maka nantinya seharusnya Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun akan lebih berperan bersamaan dengan 5 menteri lain yang belum disebutkan dengan terang oleh Mahfud. Selain itu, dari mana hitung-hitungan 108 triliun rupiah yang disebutkan Mahfud sebagai utang perdata BLBI belum disebutkan. Namun dari catatan Detikcom, urusan BLBI yang bergulir lebih dari 2 dekade ini menelan setidaknya 144,53 triliun rupiah uang negara. Kala itu pada tahun 1998 disebutkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bila negara merugi sekitar 138,4 triliun rupiah dari kucuran 144,53 triliun rupiah untuk menyehatkan setidaknya 48 bank yang diterpa krisis moneter. Salah satu obligor yang sempat terjerat yaitu Samsul Nur Salim yang baru-baru ini mendapatkan surat sakti SP3 dari KPK. Memangnya apa yang dilakukan Samsul Nur Salim? Semua bermula pada kepemimpinan Agus Raharjo CS di KPK dengan menjerat Samsul Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Singkat cerita, Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan diperberat menjadi 15 tahun penjara di tingkat banding. Namun dalam tahap kasasi, Syafruddin dilepas MA. Para hakim agung yang mengadili perkara itu berbeda pendapat, tapi pada intinya perbuatan Syafruddin dianggap bukan merupakan tindak pidana.
KPK pun mengeluarkan suatu jurus terakhir, yaitu peninjauan kembali atau PK, tapi kandas dan Safrudin melenggang bebas. Saat itu KPK masih menjerat Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim sebagai tersangka. Samsul Nur Salim sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI dianggap merugikan negara 4,58 triliun rupiah karena diduga mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL untuk BLBI, tetapi asetnya berupa kredit macet. Kasus bergulir sekian lama di KPK tanpa kehadiran Samsul Nur Salim yang berada di Singapura, hingga pada 31 Maret 2021 KPK menerbitkan SP3. Pengumuman SP3 itu dilakukan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 1 April 2021. Dalam konvensi pers itu, Alexander memaparkan Pasal 11 Undang-Undang KPK perihal keharusan penyelenggara negara dalam kasus yang ditangani KPK. Di kasus BLB itu sebelumnya penyelenggara negara disandang oleh Safrudin selaku mantan ketua BPPN. Dengan mengingat ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK, yaitu dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, kata Alexander. KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sedangkan tersangka Samsul Nur Salim dan ISN atau Ici Nur Salim berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT Safrudin Arsyad Temenggung selaku penyelenggara negara. Maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut, imbu Alexander. Dengan dihentikannya kasus BLB itu, Samsul Nur Salim dan Ici Samsul Nur Salim tidak lagi menyandang status tersangka di KPK dalam kasus BLBI. Keduanya pun tak lagi dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. SP3 ini menimbulkan kegaduhan dengan munculnya beragam kritik. Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengaku memantau langsung keriuhan yang terjadi. Apa kata Mahfud? Mahfud mengamini langkah KPK sebab menurut Mahfud SP3 itu adalah konsekuensi dari putusan MA untuk Safrudin. Rilis SP3 oleh KPK untuk Samsul Nur Salim dan Ici dalam kasus BLBI konvers KPK tanggal 1 April 2021 memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana, kata Mahfud. KPK mengajukan PK atas vonis MA yang membebaskan ST Safrudin A. Temenggung tanggal 9 Juli 2019 itu, tapi PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Samsul Nur Salim Ici ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah satu paket dengan ST dilakukan bersama, imbuhnya. Mahfud ungkap alasan Jokowi tak libatkan KPK di Satgas Tagih Utang BLBI. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak melibatkan KPK dalam Satgas Penagih Utang terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Apa alasannya? Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama, KPK itu lembaga penegak hukum pidana, ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diterima Detikcom Senin 12 April. Alasan kedua, katanya KPK merupakan lembaga dalam rumpun eksekutif, tapi bukan bagian dari pemerintah. Mahfud mengatakan Jokowi tak melibatkan KPK demi menjaga independensi lembaga anti rasuah itu. Kalau masuk ke tim kita nanti dikira disetir, ucapnya. Mahfud menegaskan KPK tetap bisa mengusut dugaan korupsi terkait BLBI. Dia juga menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan KPK. Saya perlu data-data pelengkap dari KPK karena KPK tentu punya data-data lain di luar perdata yang bisa ditagihkan, ucapnya. Sebelumnya Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tak ada KPK dalam keanggotaan Satgas itu.
Aturan mengenai keanggotaan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas, penanganan hak tagih negara dan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI seperti dilihat Minggu 11 April 2021. Aturan itu diteken Jokowi pada 6 April 2021. Pengarah 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani. 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli. 6. Jaksa Agung ST Burhanuddin. 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban sebagai Ketua Satgas, dibantu oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Ferry Wibisono. Sebagai Wakil Ketua dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo sebagai Sekretaris. Demikian, wassalamualaikum.